Ini loh anak-anak Anda yang bandel-bandel di sekolah loh. Gitu. Sumpah Pemuda pertama kali dibacakan. Nanya, boleh enggak ikut profesi lain? Ini negara Indonesia. Di zaman dulu itu memang memaknai sumpah itu benar-benar sangat sakral. Ada yang temperamen lah. Ada yang sampai kesahan, Ada yang Yang buku bukan Pahlawan sana juga ikut berjuang untuk kemerdekaan Indonesia. Artinya Indonesia sendiri mencakup seluruh wilayah tersebut. Seperti itu. Didukung oleh ngehibur dia mah. jadi kayak apa ini? Kumaha rasana ngajar tuh. Biasa banget sih. Online pandemi ngajar offline we anak-anak tuh. Soalnya Kesel. dari ngajar secara daring tuh ada keuntungan. Keuntungannya kita setidaknya harus membuat PowerPoint. Ya, jadi kita harus membaca lebih intens dibandingkan dengan offline. Offline itu kadang orang bisa baca di kelas langsung. Dia tidak mempersiapkan ini sedetail mungkin gitu malamnya. Jadi gampang udah bisa baca buku. Sedangkan kalau offline itu online itu lebih aing can buat materi ya jeung PowerPoint kan buat guru bakal pasti baca nih, setidaknya pasti baca gitu. Bedanya kalau menurut saya mah gitu. Tapi paling kesulitannya ketika penerimaan mahasiswa barunya. Siswa baru sama penilaian karakter kan ada iya. ya Itu kan paling susah. lagi dididik ya. Lagi digencer-gencernya sama pemerintah. Ayo pendidikan karakter, pendidikan karakter. Jadi kita memberikan pendidikan karakter gimana, terus memberikan penilaian karakter gimana kan susah. Sampai kata Pak Jokowi juga kan di jargonnya apa sih yang jargon karakter Jokowi itu Apa? ingin perubahan karakter kan. Karakter revolusi. Revolusi mental tuh yang itu. Sampai ke pendidikan juga kan sampai kayak gitu. Kan kalau Cuman gini, aplikasi bisa ngajarin itu nggak? tidak. Rebahan. Iya. Kalau soal ujian itu kan bisa siapa saja yang ngisi. Tugas bisa siapa saja yang ngisi. Ya, bisa orang tua kan, bisa orang lain kan. Gitu. Apalagi anak-anak yang masih kelas 1 SD. Iya, gitu. Nulis belum bisa. Ajarkan ke rumah. Dia harus belajar online anjir. Sanu nulisnya itu. Siapa itu yang ngerjain soal jir? Ya, gitu. Sementara kan istilahnya bukan ngajarin nulisnya gitu, tapi ngajarin anak buat karakter nulisnya itu tuh. Iya. Karena kita kan harus menunjukkan karakter tuh, inilah, itulah yang mantap. Luar biasa gitu. Kan naik pendidikan teh ke sekolah jangan di keluarga. Berarti peran keluarga itu penting ya anak pembelajaran. Iya. Udah mah diberi gaji tiap keluarga. Bentar. Gaji guru bagi aduh. Gue ngalamin 300.000 cok digaji untuk 1 bulan asli. Ya cuman berbakti kan gitu. Berarti keluarga digajinya berapa kalau misalnya guru aja segitu cok. Benernya. Keluarga diberi iya kuota kudu nama. Tapi nggak mau belajar. Tapi dengan adanya sekolah online gitu ya, kuduna orang tua di rumah teh bisa memahami Kalau itu pekerjaan guru itu seperti apa gitu deh. mendidik itu susah. Ini loh anak-anak Anda yang bandel-bandel di sekolah loh gitu. Ini loh anak-anak Anda yang ke guru aja bisa lempar ya. bisa lempar sepatu gitu. Kalau kita berbicara ke sana. Kemarin
waktu nginpal gitu ngeganti guru yang lagi cuti, emang ngedidik itu susah gitu. Jadi ada perbedaan antara orang-orang atau anak-anak nih yang si orang tuanya peduli sama si anak, sama yang enggak. Dan kebanyakan anak-anak yang bandel, anak-anak yang enggak ini teh, mereka yang enggak diperhatiin sama orang tua. Berarti ini datang ngerti orangnya ngajar matematika ke anak gitunya. Karena mereka nggak ngerti, udah aja lepas. Dan anak-anaknya nggak peduli juga karena nggak dipedulin orang tua gitu kan. Sampai ditanya, sebenarnya kalian suka ditanya nggak sih ini sampai nggak ngerjain PR sama orang tua? Berorah nanya apa? main tiap hari sampai malam sampai jam 1 aja nggak dicariin. Itu. Tapi nggak tahu tuh kalau kambingnya hilang kayaknya dicariin. Susah. Jadi gimana ya kalau pendidikan secara online itu kebanyakan mereka itu yang kalau mau belajar itu pas ulangan aja, ketika ada tugas baru nulis, ketika materi mah enggak, pada lihat aja udah gitu, gak dibaca-bacanya. Ketika ini ada tugas harus dikumpulin hari ini, baru mereka baca gitu. Tapi offline aja, ini pengalaman offline ya kan. Offline ngajar itu anak-anak tugas aja nggak dikerjain, walaupun itu ketemu gurunya gitu, dan guru bisa ngehukum hukuman sosial gitu kan di kelas, misalnya disuruh berdiriin ketika ngerjain PR, dan minggu depannya ngulang lagi, apalagi yang online. Tapi seharusnya kalau ketika pembelajaran online ya si anak tuh literasinya lebih ini lagi kan, seharusnya mah lebih dalam lagi gitu, waktunya kan lebih harusnya atau faktanya nih? Harusnya atau faktanya? Kalau bicara idealnya mungkin gitu ya bang. Faktanya cuk. iya sih. PR udah belum pak, sambil senyum ya Allah ngajar ini. Kalau keuntungan offline itu murid itu bisa ke review lagi kan, ketika guru mengajar kan pasti ke review lagi. Sedangkan kalau online boro-boro mengulang soal enggak terfokus, harus hari ini udah. Kadang tidak mungkin ulang lagi secara detail kan. Kalau di kelas bisa nanya apa ini tidak ngerti. Enaknya kalau offline tuh kayak lebih dekat ke siswa Ya anak nggak ngerjain PR nih kan, tadi nggak ngerjain PR, datang nggak kelas sambil senyum enggak pak, ditanyain nggak sama orang tua, enggak pak, atau kalian yang nanya kayak ke orang tua sambil bercanda gitu kan. Itu asik kalau offline. Kalau online garing sih, ngebuang jok kayak gitu. Kalau offline tuh bener-bener berasa ngebuang jok kayak gitu tuh, anak-anak sambil ketawa tapi sambil nasihatin. Tapi kalau online nyimak aja nggak tahu, ngebuang jok kayak gitu. Pernah di kelas juga ngebuang jok-jok yang biasa di kelas offline deh gitu. Yeah. Garing anjir. Padahal kemarin dosen aja waktu kuliah bilang ya menjurus ke salah satu hal yang emang itu lucu, niatnya ngejokes gitu karena biasa offline, tapi sama mahasiswanya garing. Yang ketawa mau ditutupin, ketawanya nggak kedenger gitu. Ini naon sih ibu Gitu. Soalnya kalau online itu gak kelihatan gestur, mimik, ya gak terlalu. Kalau online kan, kalau offline kan kelihatan gimana. Karena ketawa itu dari gestur, ya bukan dari apa candaannya, kadang gitu. Itu yang menguntungkan. jadi kerasa timbal baliknya timbal balik, stimulus respon antar guru sama murid itu kerasa. Dan itu loh pendidikan tuh kesana gitu. Bukan hanya cuman anak pintar ranking 1 dapat nilai 10, yang ranking 1 kan belum tentu sukses. Sekarang aja yang ranking 30 sekarang kerjanya enak, yang ranking 1-nya kerja masih di PT sebagai buruh statusnya. Sementara misalnya yang ranking 30 sebagai pengusaha, udah punya karyawan banyak.
misalnya itu kan kategori sukses kan kalau di masyarakat, kan ngajar gak cuman itu gitu deh. Tapi gimana caranya kita di sekolah itu nyetak anak-anak yang gak ngerjain PR pun punya masa depan. Sementara kan kalau online kita ngajarnya ngasih taunya segala macam susah gitu, gak pendekatan secara humanis gitu antar personalnya. Ya jadi timbal baliknya susah lah gitu. Terus ini kalau di hukum ekonomi, kalau kita bicara hukum ekonomi ya, satu pekerjaan yang tidak akan pernah hilang itu guru, karena dia mengajarkan pendidikan dan cinta, dan robot atau aplikasi tidak ngajarin itu, bro. Itu sih. Jadi penting ya si guru. Sangat penting. Nggak bisa digantiin sama aplikasi. Walaupun di pola pendidikan dulu kan masih ada yang main tampar segala macam. Kata siapa itu gagal? Enggak, justru banyak anak-anak yang gara-gara ditampar itu sadar. cerita guru gue nih waktu SM, guru aing gitu nya eta. Main tangan. Pernah sih ngerasakeun gitu. Tapi dia cerita, saya ngegambar anak bukan 1-2 orang, banyak cuk. Dan timbal baliknya ketika anak itu sadar gara-gara digambar, ada yang ngasih ban 4. Pak, mobilnya apa? Kerja di pabrik ban kan di Australia. Dikirim ban dari Australia langsung ini mah. Jadi kaingat Pak, rokoknya apa? Marlboro katanya. Sensor ya. Rokoknya ini dikirim rokok 1 box. gara-gara sadar gara-gara digambar gitu. Ya aplikasi bisa gampang enggak gitu. Kecuali blok. Di-mute. Udah selesai. Nah, sekarang P3K Pin. Jadi PNS lulusan fresh graduate masuk sekolah jadi PNS dan jadi P3K itu ada harapan nggak? Tapi yang paling terbebani saat ini ya masa pandemi kayak gini sebenarnya guru-guru SMK loh. Kenapa guru SMK? Karena di SMK tuh kita diajarkan praktek. Iya. Itu gimana pelaksanaan penilaiannya seperti apa? Kita bayangkan lah, misalnya di rumah harus praktek. Bikin misalnya Jurusan motor aja. Kalau motor masih ada di rumah, mobil deh. Itu bakal susah kalau menurut saya, Mas. Harus beli mobil dulu buat Gitu. Pakai video, tapi tetap ya itu masuknya bukan ke praktek gitu kalau lihat video kayak gitu. Harus ke lapangan gitu. Nah itu sih kalau menurut saya mah lebih sulit untuk guru SMK di masa pandemi. P3K nih. Tadi kan guru penting gitu ya. Guru Sekarang penting nggak bisa gurunya digantikan gitu. P3K dan PNS. Mumpung ada nih. Kita yang baru lulus tuh bisa nggak sih daftar P3K tahun ini atau PNS-nya sekalian gitu? Iya. Kalau kesana saya belum pernah ya, cuman ketika lihat persyaratan, kalau mau P3K itu harus didaftarkan dari sekolah. Ya, berarti kita kan harus honor dulu ya. Harus maksudnya. honor. Berapa tahun? Nggak tahu, belum baca kalau kesana. Dan juga harus ada profesi guru ketika mendaftar. Di sana ada kolom apa ya, lupa lagi. Pokoknya harus ada sertifikat profesi guru kalau nggak salah. Sedangkan kita itu kuliah lagi. Kita baru S1 belum layak. Berarti persyaratannya apa yuk P3K? 1. Sertifikasi. 2. Dari sekolah pendaftaran. Apalagi lupa ya. Jangan ijazah dan lain-lain. Iya. Nah pertanyaannya, Kertas. orang tua nih, Nah, bukan orang tua, guru yang lebih dulu udah ada yang dapat belum dari satu sekolah nih, yang bareng. Kebanyakan yang bareng itu lebih cari beasiswa untuk
3K dulu. bukan PPG, Oh iya. PPG dulu kebanyakan ke sana mencari PPG dulu itu kebanyakan ya, karena ada juga yang udah lama buat apalah kadang gitu apa akibat apanya ya Emang kalah sekali ya. iya Terlalu malasnya, ribet. terlalu ribet Terlalu tinggi atau terlalu ribet? betul terang ribet kemudian menyita waktu lagi kan belajar dari sini Kalau kan biaya berpengaruh juga sudah honor berapa coba kau berpikir sekian lah gitu. gaji ke honor kan kita berapa Ya kalau Jakarta 1,5 juta yang minimal lah, sampai Iya. 3 juta ya. Kalau kota kecil ya gimana coba beda lagi rasionya. Kok semiris itu ya? Berarti untuk fresh graduate kita yang baru lulus udah tutup mata aja berarti ya untuk Iya, P3K tahun ini. bisa ya maka bisa gitu. Ya mungkin adalah kesempatan cuman ya kecil lah gitu. Gitu. Tapi kalau gak salah kemarin di beberapa pengalaman orang gitu yang udah ngehonor, yang cerita-cerita buat dapat nom selain sertifikasi kan, untuk daftar di sekolah kita harus terindek di sekolah kan. Iya. Untuk dapat nomor induk pegawai itu dari Pemda, kalau nggak salah masa jabatannya 4 tahunan atau 5 tahun lah, bener nggak sih? Jadi nggak bisa kita langsung udah masuk sekolah honor 1 tahun nggak langsung dapat nomor itu. Kalau nggak salah Kayaknya sih ya. kayak Iya, 1 iya. tahunan Nggak ya. langsung. Nggak langsung. Nggak langsung. Jadi kayak harus nunggu sampai dapat itu dulu, Iya, nomor UKK kan kalau nggak salah. nunggu dapat beasiswa dulu, baru bisa dapat P3K. Dan tesnya Tes lagi. sama kayak PNS. 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 Kok bisa kayak gini? Nggak, maksudnya kok seribet itu, ya ampun. Tapi kalau guru yang lain dari jurusan lain Kebanyakan. nggak? Oh, iya. Kebanyakan apa? Berarti Jurusan lain. Sama aja sih. nggak harus TPG berarti kan kalau dari jurusan lainnya Oh, dari Mkom selain sarjana apa? Ini kan sarjana, Bukan maksudnya sarjana, pendidikan. sarjana kebidanan misalnya ngajar di sekolah. Kalau di swasta sih kebanyakan kadang yang bukan jurusannya ambil, kadang gitu ya. Jadi misalkan biologi, jurusan biologi kadang ngajar geografi, kadang gitu. Kalau di swasta kebanyakan ya. Yang pertama swasta itu untuk apa? Cari pendidikannya aja. Yang penting bisa ngajar. Mau Pak? Ya, yang penting bisa ngajar. Kemudian tenaga pendidikan banyak. Gitu. Kadang juga ada yang cari khusus ini apa ya? Kadang ada pelajarannya, kadang nggak ada yang ngajarin, dapat nilai aja, kadang gitu. Ada swasta itu ada. Misalkan gini, pelajaran ekonomi nih dari kelas 1 sampai kelas 3 nggak ada yang ngajarin, dapat nilai, kan bertanya-tanya gitu, kebanyakan gitu. Kadang nggak, soal ekonomi kan paling ribet ya, hitungan apa debit nukar segala kan kebanyakan orang dari pendidikan lain itu kan rumit. Ya udah kadang nyerah gitu. Mungkin orang lain bisa matematika kan, tapi nggak ada yang handle kebanyakan gitu. Kadang-kadang dapat nilai tiba-tiba nilai ini segini, Yang ngajarnya siapa gitu. iya kan jelas. Ya itu mah mungkin satu kasus ya di satu sekolah. Bisa diambil deh. Kadang gitu. Kalau misalnya jurusan lain masuk ke guru, Nah itu sih sebenarnya mah PPG bisa mengganti itu enggak sih? gimana ya, kalau pendapat saya
boleh-boleh saja, cuma yang pendidikan sarjananya boleh enggak ikut profesi lain. Misalkan bukan PPG kan, ada profesi apoteker, profesi Profesi dokter misalnya. dokter. Nah, kenapa gak bisa? Sedangkan yang lain misalkan dari sarjana ekonomi bisa masuk Bisa PPG guru gitu. saya ke Dan terus komputer nanti bisa ngajar gitu. Nah kalau kita sarjana keguruan, profesi dokter udah bisa jadi dokter nggak? Nah itu ya. Oh iya benar. Jadi kalau sarjana lain bisa, maka pendidikan akan banyak yang nganggur. Sarjana pendidikan. Soalnya bukan ranah pendidikan bisa diambil sama bisa diambil jadi guru dengan syarat minimal PPG. iya. Iya. Jadi Buat apa kuliah 3 tahun 4 tahun kalau PPG bisa langsung ambil orang gitu. Jadi kalau sarjana pendidikan mending hilangin aja nih sarjana khusus apa gitu. Supaya nanti PPG itu jadi sarjana pendidikan. PPG itu bagus sebenarnya. Kalau kita lihat di Finlandia, yang gaji gurunya itu lebih besar daripada gaji presiden. Wow. Iya. Kan kalau di sana guru itu paling dihormati ya, Finland gitu. Jadi mereka yang udah ngajar karena gajinya gede kan, otomatis harus ada standar kualitas untuk ngejaga itu. Nah jadi untuk mengganti gaji dia yang cukup tinggi itu diadakanlah program sertifikasi atau program PPG tersebut supaya kualitasnya tetap terjaga. Kenapa di Indonesia mah ketika belum dapat gaji gede tapi harus sertifikasi dulu? Kan aneh gitu kalau kita compare-nya ke Finlandia aja gitu deh. Kenapa ini ada? Karena di negara lain udah pasti ada dong. Nah, kenapa ini sukses di luar negeri? Karena memang di sana guru itu diperhatikan. Sementara di sini, bayangin gaji 300.000 harus PPG 1 tahun 30 juta. Uang dari mana harus jual tanah, bro? Mending punya tanah. Jual meme. Ayolah, seenggaknya simpel aja deh buat guru mah. Gak usah dibuat ribet kayak PPG sertifikasi. Iya. Cukup UMR aja. Entah itu fresh graduate, entah itu honor, pokoknya sama yang honor sama rata aja UMR. Udah sih sebenarnya cukup. Masa kita kuliah bayar kuliah aja 1 semester bisa sampai 9 juta. Kalau di universitas bagus bisa sampai 20 juta. Gajinya 300.000. Nutupnya dari mana? Biaya pendidikan aja nggak bisa nutup itu gitu. Nggak cukup biaya pendidikan kita, masa dihargain segitu gitu. Honor sampai yang kemarin kan, yang ibu-ibu update status. Oh iya, sampai Oh iya. dipidanain ya. Sampai siapa yang dipidanainnya? Si guru itu. Si gurunya. Dipecat Kan itu kalau hak. nggak salah. Kalau dipidanain berarti kita harus pidanain siapa? Hak hidupnya tidak terpenuhi. Undang-undang dasar, bro. Hak asasi manusia itu hak untuk hidup dan mendapatkan pekerjaan, garis bawahnya ya, yang layak bagi kemanusiaan. Gaji 700.000 4 bulan layak nggak? Gara-gara update status dia pecat lagi. Kok dia yang dipidanakan? Gimana sih? Kadang orang-orang kita juga kayaknya suka salah kaprah gitu ya, apa melihat profesi guru gitu. Ada kesan bahwa hal-hal tabu lah gitu, hal-hal tabu buat dibicarakan gitu, masalah kesejahteraan Guru 300.000 misalnya. padahal kan ya kalau misalnya pengen dirubah gitu harus terus digaungkan, ini tuh realitasnya kayak gini gitu kan. Nah, tadi mengait tentang yang di Finlandia, Bang. Tadi kan sempat dibahas ya. Itu sebenarnya kalau di Finlandia sama nggak sih kayak di kita gitu, ketika
ketika ada pergantian menteri pendidikan misalnya, itu tuh mempengaruhi apa sih kebijakan yang ada di Indonesia gitu, pembelajaran, atau gimana? Nggak berpengaruh kalau di Finlandia gitu. Misalnya ganti menteri, ganti kebijakan gitu misalnya. Bisa sih, tapi biasanya lebih bagus kebijakannya. Itu aja. Kalau gaji makin naik bisa lah kalau di Finlandia, tapi kalau makin turun kayaknya enggak. Dan sampai sekarang profesi guru yang paling ideal ya Finlandia tuh, untuk dicontoh dari pendidikan. Cuman ya kalau kita lihat prototipenya, kalau dulu kan Ki Hajar Dewantara memang cukup di ini ya. Konsep pendidikannya ya sedikit sama dengan apa yang ditulis Ki Hajar Dewantara dalam buku Pendidikan dan Kebudayaan. Hampir sama. Kalau nggak salah yang jadi rujukan Finlandia itu kan Ki Hajar Dewantara. Hajar Dewantara Jadi rujukannya kan dengan perubahan dan lain sebagainya. Nah. Kalau nggak salah. Sebenarnya bener sih, bener. Pendidikan tuh di Indonesia tuh sebenarnya ya emang harus didukung. Kenapa? Bukan kesehatan sebenarnya yang harus kita tinggikan gajinya atau apapun. Kenapa? Penyebab rata-rata orang sakit karena pendidikannya kurang seperti itu. Betul tidak? Ketika pendidikan kita dukung, Karena pendidikan untuk hidup sehat itu kan diajar di sekolah gitu. Disiplin kan dari sekolah. Disiplin dari Cok. sekolah. Coba. sekarang apa ya? Kurang apa sih ya? Kurang keahlian seperti itu ya. Kan di sekolah diajarin gitu. Mencari pekerjaan, banyak yang stres. Seharusnya bisalah ditangani kalau misalnya pendidikannya kita dukung. Oh ini malah ngedukung kesehatan terlebih dahulu ya, bukan saya gimana ya terhadap kesehatan, cuman ya minimal seimbang lah, maksudnya jangan terlalu jauh perbandingannya. Itu sih mungkin. Ya, setidaknya kalau honor itu ya UMR lah. UMR lah. UMR lah, ya. Minimal. Minimalnya sih. Ya syukur kalau maksimal lebih tinggi dari presiden. Toh yang bikin presiden pinter juga guru sama dosen nih gitu kan. Ya kan kalau secara UMR itu sih sudah apa ya, sudah lumayan lah buat kelayakan hidup gitu. Setidaknya mereka tidak mencari usaha lain, mereka jadi fokus untuk mengajar. Fokus untuk ngajar kayak gitu. Sedangkan Senang lah kalau ngajar teh. sekarang kan rata-rata ada yang 300, 600 dan sebagainya kan. Mana jangan heran kalau guru ngajar di kelas suka Ada yang ngantuk Usaha, wah. temperamen. Ada yang temperamen lah. Ada yang sambil usaha, Ada yang dagang dagang buku. buku, bukan dagang sih. Cuma bukan dagang sih. Mencukupi kebutuhan. jadi kebanyakan mereka tuh fokus pada usaha. Iya gitu. Susah. Ya kalau di desa gitu kan, mereka yang bertahan hidup jadi guru kan ngangon kambing lah, beres Iya, ya, beres asak ngangon gembala kambing kan sampai maghrib, ngambil rumputnya juga, malam tidur, besok ngajar. Itu asli dan mereka hidupnya dari sana. Yang salahnya dikit itu ketika ngebahas apa ya, soal pendidikan lah ataupun apapun lah, perkuliahan ya, itu ngarahnya itu ke gelar. Pola pikirnya itu dianggap ketika mendapatkan gelar tuh bisa apa, kerja apa gitu. Sebenarnya ya atasan khususnya ya jangan seperti apa ya, menganggapnya itu untuk gelar doang gitu. Masih ada yang lebih ini lagi gitu, lebih jauh lagi gitu pada gelar. Ya, kalau pikir-pikir kebanyakan di kita tuh mengejar gelar, bukan Gelar. mengejar ilmu. Ya, pandangan saya gitu, kebanyakan apa supaya dihormati, mereka meningkatkan gelar daripada ada keilmuan atau apanya deh gitu. Tapi ya memang harus ya itu yang nggak didapat ketika sekarang online. Bener kan, sebenarnya itu tuh diajarin di sekolah segala macam ya, abai dan tidaknya baik lagi ke siswanya kan. Kalau kurikulumnya juga kan udah ada di dalamnya pendidikan karakter.
Tapi yang sekarang kan oke, tadi guru kan beban kerjanya cukup tinggi ya. Kalau kemarin RPP untuk satu pertemuan aja bisa 20 lembar. Sekarang kata Mas Nadim kan dirampingkan jadi 1 lembar. Ngebantu nggak kebijakan-kebijakan yang sekarang? Akreditasi, assessment competition, UN dihapus segala macam. Ngaruh nggak, ngepet nggak sama anak-anak yang sekarang? Sebenarnya apa ya, Masih bikin RPP nggak sih? nah tanyanya itu sih, kadang gimana ya kalau lagi online itu kadang malas, yang penting lihat kita kadang ini kita lihat silabusnya aja, set lihat oh ini lihat di buku udah, kadang gitu sekarang kebanyakan gitu. Nah kan buat RPP itu kadang-kadang ketika mau akreditasi lah atau apalah gitu. Ya itu dulu karena ada akreditasi. Iya. Kan sekarang akreditasinya diringankan lagi sama Mas Nadim. Tetap aja sih apa ya. Tapi berarti cukup membantu ya. Kalau dulu kan sampai segala macam ribuh lah gitu mau akreditasi. Berarti sekarang udah cukup membantu ya dengan menteri yang baru. Iya, jadi nggak apa ya, nggak terlalu ribet lah intinya gitu. Terus inilah itulah. Terus dulu anak-anak kan full day nih. Ini ngajar PPL di SMA favorit. Di SMA favorit kan euforia buat dapat nilai itu gede kan. Bayangin anak-anak itu belajar full day sampai jam 3. Belajar Iya. di kelas full. Kalau gurunya masuk semua kan. Jam 4 bimbel bro. Sampai jam 6. Sebenarnya kalau menurut saya itu tuh membunuh karakter. Buat UN itu. Membuat apa, membunuh cara berpikir menurut saya itu. Karena nilai Iya, gitu. jadi sekolah kita itu kebanyakan ngejar nilai, bukan ngejar tentang pemahaman ilmunya. Benar sih. Karena gila aja bro. Kan maksudnya full day jam 3 sampai jam 6 masih belajar bimbel. Belum lagi tugas 24 jam belajar doang Bisa gitu. stres sama guys. Kesan gue soal nggak kayak gitu cok. Kalau saya mengalami, cuma saya gak ngalamin, maksudnya ngajar gitu ya. Kalau cara logika kita belajar sampai jam 3 terus bimbel, itu otak kita lah stres pusing yang ada ya, masuk enggak gitu. Sedangkan kejiwaan kita itu harus ada hiburan, harus ada relaksasi buat badan, Seimbangnya. supaya otak tuh refresh lagi, jadi tingkat apa penyerapan ada lebih tinggi lagi gitu. Tidak selalu dengan belajar untuk meningkatkan daya ingat otak itu. Atau belajar juga kan nggak melulu harus secara formal. Iya. Nggak apa yang namanya belajar harus sekolah gitu, harus dibimbel. Kita main sama teman-teman aja Lah, ada hal yang kita pelajari gitu. ini ngobrol doang cok. Belajar kan realitasnya kayak gini gitu kan.